Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum laktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan mereka kitab, mereka mengenalinya, ya Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenali anak turunan mereka. Dan sesungguhnya ada sekelompok dari mereka yang menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan mereka meyakini kebenaran itu. Ya'riful yahudu nubuwata Muhammad SAW bi'awsafihil madhkurati fi Taurati. Orang-orang Yahudi ya'rifu, mengetahui secara pasti kenabian Nabi Muhammad SAW dengan segala sifat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Kama arifati abna'ihim tamaman, sebagaimana mereka mengenal secara sempurna anak turunan mereka. Tetapi wa inna fariqam minhum mimman lam yuslimu, dan tetapi ada sesungguhnya ada sekelompok mereka dari penganut agama Yahudi itu yang mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau mereka berislam. Wahum ulama'uhumul ladzina arafu tilka sifati. Mereka lah para alim, ilmuwan, cendekiawan di kalangan orang Yahudi yang mereka mengetahui sifat-sifat itu. La yukhfuna al-haqqa sabita alladhi arsalta. La yukhfuna al-haqqa sabita alladhi ursilta bihi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang pasti itu, yang dengan kebenaran itu, bihi, bil haqqi sabit itu, ursilta, engkau diutus, wahai Muhammad. Mengapa mereka menyembunyikan kebenaran yang kokoh kuat pasti itu? Hasadan, karena mereka iri dengki. Nah, kalau bahasa kita di Medan, karena mereka angek. Wa'inadan, dan keras kepala. Hum ya'lamuna, dan mereka sendiri yakin annallaha awdahahu fi kitabihim. Allah telah menjelaskannya di dalam kitab mereka. Tapi mereka tak mau. Yukhun, mereka sembunyikan. So, apa? Sebab hasad, angek dan keras kepala. Angek ini berbahaya sekali. Itu yang paling mengerikan di sini. Mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi angek ini betul-betul jahat. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Al-haqqu min rabbika, bermula kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sikit pun engkau termasuk dari orang-orang yang meragukan kebenaran itu. Al-haqqul abadiyyu ma akhbaraka bihi rabbuka. Kebenaran abadi itu adalah sesuatu yang disampaikan Tuhanmu kepadamu. Lama yukhbiruka bi ahlul kitab, bukan kabar yang disampaikan oleh ahli kitab. Karena itu fala takun ayyuhas sami' minasyakkin fi. Maka janganlah engkau, fala takun ayyuhas sami' as-sami'u, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Di ayat 148, walikulli wijhatun, setiap penganut agama ada kiblat masing-masing yang ia menghadap ke arah kiblat itu. Maka urusan kalian fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian berbuat baik. Aina matakuni atibikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada, dimanapun Allah akan mengumpulkan kalian, mendatangkan kalian semua nanti. Didatangkan Allah kalian, artinya dikumpulkan Allah kalian semua nanti pada hari kiamat. Innallaha kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Qadir selalu kita artikan maha kuasa. Nah, qadir itu termasuk sirat mubalaghah dalam bahasa Arab, bentuk superlatif menunjukkan sangat. Kita lihat tafsirnya. Walikuli jamaat atba'il adiyani kiblatun. Setiap masyarakat yang mereka adalah pengikut agama tertentu itu ada kiblatnya.
Huwa mustaqbiluha fi sholati, itulah yang mereka atau yang ia hadapi. Maksudnya itu jamaah tadi yang mereka menghadap ke kiblat itu dalam mengerjakan sembahyang. Maka urusan kalian fatasabaku fi fi'li ta'ati wa amril khair wa istiqbalil ka'bati. Maka berlomba-lombalah kalian berbuat kepatuhan kepada Allah, berbuat yang baik-baik dan menghadap Ka'bah. Ainama takunu fi ayyi makanin fil ardi yajma'akumullahu li jazaa'i yaumil qiyamati lahu tammul qudrati ala ba'tsikum wa jam'ikum. Dimanapun kalian berada, fi ayyi makan fil ardi, dimanapun di muka bumi, Allah akan kumpulkan kalian untuk membalas seluruh perbuatan kalian pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala sempurna kuasanya membangkitkan dan mengumpulkan kalian. Jadi sekarang kiblat itu sudah Ka'bah. Walaupun di sini disebut likul jamaah atba'il adiyani kiblatan, tapi sekarang karena dalam konteks menghadap Ka'bah. Ini harus diingat, ini dalam konteks menghadap Ka'bah. Ya. Seterusnya di ayat ke-149. Wa min haitsu kharajta, dari arah mana saja engkau keluar. Maksudnya engkau datang. Dari arah mana saja engkau keluar. Ya, dari manapun, maka hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu betul, perintah itu datang daripada Tuhan. Tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Wa inamat tajahta ayuhal muslim. Dari arah mana saja kalian menghadap wahai orang muslim, fi barin, di darat, bahrin atau laut. Wa fi ayyi jihatin kunta. Dimanapun arah kalian, timurkah, baratkah, hadapkan diri kalian ke dalam mengerjakan sembahyang. Itu ke arah Masjidil Haram. Jelas ya. Wahada tawajuh, menghadap ini al-haqqus sabit. Itu adalah kebenaran yang telah tetap datang daripada Allah Ta'ala. Raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Wa sayukafi'uka ala tiba'ihi. Allah akan balas kau karena mengikut perintah itu. Allah tidak lalai terhadap apa yang kau kerjakan. Min amalin, perbuatan apapun yang engkau amma amilta. Minnya ini lil bayat daripada ma. Allah tidak lalai terhadap perbuatan yang kau kerjakan. Wala yatruku syai'an, dan Allah tidak mengabaikan sedikit pun. Jadi penuhi perintah Allah, Allah akan balas. Lengkap sekecil apapun perbuatan kita itu. Seterusnya di ayat 150, wa min kharajta, dari arah manapun engkau keluar, maksudnya engkau datang, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa aitsuma kuntum, bagaimanapun keadaanmu, hadapkan wajahmu ke arahnya. Itu dilakukan di ala yakuna linnasi alaikum hujjatun. Itu supaya, salah satu hikmahnya supaya tidak ada tidak ada hujjatun, alasan bagi manusia menuduh-nuduh kalian. Kalaupun ada yang menuduh-nuduh juga, mengubah-ubah kiblat sembarangan, tak lain itu ilal ladzina zalamu minhum. Datangnya tak lain kecuali dari orang-orang zalim di antara mereka. Begitupun fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku. Dan supaya ku sempurnakan nikmatmu untuk kalian. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Wa ina mahalalta, dari mana saja engkau datang. Fatawajjah nahwal Ka'bah, hadapkan ke arah Ka'bah. Aina ma kuntum, bagaimanapun keadaan kalian wahai orang-orang muslim, di segala tempat di alam ini, hadapkan diri kalian ke arah Ka'bah yang mulia itu. Nah, diulang-ulang. Wa takarrul amri bidzalika tsalatsa marrat. Diulang-ulang perintah menghadap Ka'bah itu sampai 3 kali. Litakid amri bitahwil kiblati. Itu salah satu fungsinya adalah untuk menguatkan perintah Allah Ta'ala terkait dengan pemalingan arah kiblat itu ke Ka'bah. Li'alla yabaqiya li ahadin minan nasi muhajajatun aw majalun fil mujadatul mukhasamati hawla tawalli ghairil qiblah. Supaya tak ada lagi alasan bagi siapapun manusia untuk mendebat, muhajajah, beradu argumentasi, majalun fil mujadalati, kesempatan untuk mendebat, untuk memusuhi terkait dengan pemalingan kiblat ke selain Ka'bah itu, ila ghairil kiblah,
Haul tawal ila ghairil kiblah. Jadi tak ada lagi alasan orang untuk menghadap ke selain kiblat. Diulang-ulang sampai 3 kali. Sehingga fata betul hujjatul Yahudi al-kailina. Sehingga batallah alasan orang Yahudi yang mengatakan taraka Muhammadun dina wa taba qiblatana. Orang tak bisa lagi mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggalkan agama kita dan tapi dia ikut kiblat kita. Tak ada alasan begitu. Karena kan kemarin selama lebih kurang 16-17 bulan menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi perintah Allah diulang-ulang 3 kali ini menghadap ke Ka'bah membatalkan ya keyakinan orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad meninggalkan agama kita, tapi dia justru ikut kiblat kita. Aneh kira-kira begitu. Tidak. Ini dari Allah Ta'ala, bukan inisiatif Rasulullah. Wa hajatul musyriqina. Ya. Sehingga batal jugalah alasan orang-orang musyrik yang mengatakan inna Muhammad yadda'i ittiba' Ibrahim yatruku qiblatal Ka'bah fatijahukum nahwal masjidil haram yanha hadil aqawi. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu mengklaim dia mengikut sebagai ittiba', sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tapi dia meninggalkan kiblatnya itu Ka'bah. Supaya tak ada begitu. Sebab terus-menerus menghadap Ka'bah, jadi terhadap orang Yahudi dibatalkan alasan ucapan keyakinan mereka. Orang musyrik pun dibatalkan ucapan keyakinan dan alasan mereka. Terhadap Yahudi, tak bisa mereka mengatakan Rasulullah meninggalkan agama kita, tapi mengikut Ka'bah, kiblat kita. Karena kiblat sekarang sudah Ka'bah. Terhadap orang musyrik, tak bisa pula mereka mengatakan bahwa Rasulullah mengklaim kata mereka pengikut Nabi Ibrahim, tapi tidak mengikut Ka'bah, justru menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dua-dua dibatalkan, digugurkan. Fatihajukum nahwal masjidil harami yanahad aqawila. Ya. Maka menghadapnya kalian ke arah Masjidil Haram itu yanha, menyudahi pendapat-pendapat, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, keyakinan orang-orang Yahudi dan musyrik. Itu ya. Amma walimuna anfusahum minhum bil wal mukabarati. Adapun orang-orang yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, merugikan, menganiaya, kejam, menyiksa diri mereka sendiri sebab mereka berkeyakinan yang jahat, yang kotor, yang salah itu. Bil inadi wal mukabarati, dengan cara mereka keras kepala dan sombong. Wahum musyrikul Arabi, mereka lah orang-orang pagan Arab. Fala takhafu ma ta'inahum, jangan kalian takut ejaan, celaan, tuduhan mereka. Wajidalahum bil batil, dan debat mereka bil batil, secara batil itu tak usah kalian takut. Wa khafu iqabi, takutlah kalian kepada siksaku in khalaftum awamiri, jika kalian menyelisihi, menyalahi, tidak mengikuti perintahku. Walaiki utimma alaikum ni'mati arraftukum qiblati, dan supaya diantaranya pula aku lengkapkan, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, ku perkenalkan kepada kalian kiblatku. Wasataftahuna Makkah, kalian akan membuka kota Makkah dari gelap menjadi terang, dari zulumat kepada cahaya. Kalian buka kota Makkah tadi itu. Wa tadkhuluna al-baital haram aminan mutmainnin. Kalian masuk ke Baitul Haram itu dalam keadaan aman, mutmainnin, lagi tenang. Walikai tahdul al-haqq wa shawil sabati alaihi, dan supaya kalian mendapatkan petunjuk tetap dalam kebenaran, as-sawabi, dan benar, al-haqqi, kebenaran, as-sawabi, benar, as-sabat, teguh. Jadi kalian mendapatkan petunjuk kepada sesuatu yang benar, dan kalian benar kelakuan, ucapan, keyakinan kalian, karena sudah berada di dalam al-haq itu, was-sabat, dan kalian teguh di atasnya. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian seorang utusan yang itu berasal dari kalian sendiri. Ia membacakan untuk kalian tanda-tanda kami
dan ia mensucikan kalian, mengajarkan kalian kitab dan kebijaksanaan. Ia ajarkan kalian malam takunu ta'lamun, sesuatu yang dulu kalian tak tahu. Nah, sekarang diajarkannya. Wa itmamun ni'mah, penyempurnaan nikmat Allah Ta'ala itu selain menghadap kepada Ka'bah, seperti penyempurnaan risalah, penyempurnaan ajaran dengan Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian. Nah, ya, ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda Al-Quran, dan mensucikan jiwa kalian dari paganisme, kesyirikan, wasaniyah, berhala, dan buruknya kelakuan. Dan mengajarkan Al-Quran dan kitab, dan menghapuskan ummiyah wa mahwil ummiyah, menghapuskan kebutaaksaraan dari kalian. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kalian lifahmi ahkami syariah, untuk memahami hukum-hukum agama dan mengenal rahasia-rahasianya, mengajari kalian berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dunia dan akhirat, dan apa saja yang kalian tak tahu sebelumnya lah. Nah, jadi ajaran Rasul itu lengkap dunia akhirat, seluruh aspek yang diperlukan, seluruh aspek hidup yang diperlukan. Nah, mungkin timbul pertanyaan kita, apakah Rasulullah juga mengajarkan hal-hal yang diperlukan orang modern? Ya mungkin secara teknis tidak, tetapi prinsipnya diajarkan Rasulullah. Lihat nih, wa ta'limikum umur dunia wal akhirah. Nah, jadi prinsip-prinsip diajarkan Rasulullah. Tentu teknisnya ada hal yang berbeda, ya. Lantas atas itu semua apa sikap? Fazkuruni azkurukum. Ingat kalianlah aku. Ku ingat kalian, kata Allah. Terima kasihlah kalian kepadaku. Jangan kalian kufuri nikmatku itu. Wala takfuruni, jangan kalian kufur kepadaku. Nah, ya, yang bermula dari kufur nikmat, karena ayat di atas cerita tentang nikmat. Ayat itu bisa mengakibatkan orang menjadi kufur akidah. Fadkuruni ayuhan nasu bi ta'ati. Ingat kalianlah aku, hai manusia, dengan cara mematuhi perintah Allah. Adzkurkum, aku ingat kalian. Dengan cara pula bisa maghfirati, ku berikan kalian pahala dan ampunan. Washkuru li ni'amalikum, syukuri nikmatku kepada kalian. Apa syukur? Ma'rifatul ihsani wat tahaddusu bihi. Mengenal kebaikan Allah Ta'ala itu dan menceritakannya. Mengenal, oh ini kebaikan Allah. Ceritakan dalam bentuk ucap Alhamdulillah. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan mencerita-ceritakan sama orang-orang, tapi maksud at-tahaddus bihi. Tunjukkan kepada Allah dengan cara ucapkan alhamdulillah, dengan cara taat. Wala tajhadu ni'ami alaikum. Jangan kalian kufur. Tajhadu ini kufur, menolak akan nikmatku kepada kalian. Dengan kalian mengatakan ini hasil usahaku, bukan nikmat Allah Ta'ala. Fatasturuha, sehingga kalian menutupi bahwa itulah nikmatku. Kufur di sini maksudnya adalah sitrun nikmah. Menutup nikmat itu, karena kufur asalnya maknanya adalah tutup. Jadi seakan-akan itu bukan nikmat Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini maksudnya fala takfuruni di ayat 152 itu adalah jangan kalian kufuri nikmatku. Tetapi kufur nikmat itu adalah tahap awal, bisa membuat orang menjadi tahap berikutnya, yaitu kufur akidah. Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, bukan. Wala tajhadu ni'amalikum fasuruha wal kunna fa'aslubuha. Ya, fa'aslubuha minkum. Aku akan hilangkan, akan cabut nikmat itu dari kalian. Ini tadi fa'aslibuha, itu yang betul ya. Fa'aslibuha, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, fa'aslibuha minkum. Ku cabut nikmat itu dari kalian. Karena Allah yang punya, kita tidak syukuri, ya wajar kalau Allah cabut. Kemudian ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan mengerjakan sembahyang. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ditafsirkan oleh Ustaz Wahbah Zuhaili.
Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan cara bersabar. Terhadap apa? Bersabar terhadap apa? Bersabar terhadap memikul tanggung jawab agama. Ya, jadi maksudnya bersabar ini ya memikul tanggung jawab agama. Seperti sembahyang, puasa, berperang. Selain itu apa lagi? Dengan mengerjakan sembahyang. Yang sembahyang itu tuwathiqus silata ma Allah, menguatkan hubungan dengan Allah. Dan sembahyang itu melepaskan, membebaskan kita daripada karub. Jadi salat atau sembahyang itu wasiq, menguatkan hubungan dengan Allah. Wa tufarijul karuba, melepaskan kita dari gundah gulana. Wa tuzilul humuwa, dan menghilangkan gelisah. Jadi dengan sholat, dengan sembahyang kita itu, masalah tidak selesai, karena masalah harus diselesaikan. Tetapi dia tufarijul karuba, tuzilul humuma, gelisah, resah hati akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau gelisah, resah hati sudah hilang, insya Allah jalan keluar masalah akan nampak. Innallaha yu'inu sabirina wa yansuruhum. Allah tolong orang-orang yang sabar. Jadi, sabar di sini memikul tanggung jawab agama. Ini jangan salah ya, memikul tanggung jawab agama. Sehingga kalau kita sadar betul itu tanggung jawab agama, ya kita pikul dengan hati yang betul, kerjakan sembahyang. Dengan benar, dengan betul, dengan tulus. Insya Allah gelisah hati, resah hati, pelan tapi pasti akan hilang. Mungkin tak semua, sebahagian hilang. Apalagi semua, yaitu kita haramkan. Allah akan tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.